Alhamdulillah pemasangan seatbelt kita sudah selesai di 100%. Tinggal sisa pembobokan dan pengecoran capping beam. Selanjutnya kita akan melakukan dari titik nol perumahan Suropati untuk perataan, perapihan untuk pelebaran jalan. Kita target 1 bulan harus selesai. Rabu 28 Mei 2025 teman-teman. Ya, sekarang aku berada di Bekasi, Tambun Utara, lebih tepatnya di Kali Gabus ya. Seperti biasa, kita mau melihat nih progres dari pemasangan turap, pemasangan capping beam ya kan, yang berada di Kali Gabus teman-teman. Karena untuk pemasangan turap di Kali Gabus ini sehari ini, hari kemarin sih sebenarnya, kemarin itu udah terakhir guys. Kemarin itu kita sempat berkomunikasi dengan Bang Sarjan ya, pemilik pekerjaan yang ada di Kali Gabus ini teman-teman. Pokoknya banyak banget pesan-pesan yang disampaikan. Tapi nanti di akhir ya aku masukin teman-teman wawancaranya itu. Jadi kita sekarang berada di Kali Gabus berapa nih ya? 1, 2, 3. Oh ini 4. 1, 2, 3, 4. Oh iya benar, di sini 4 nih. Ya, untuk di Kali Gabus nomor 4 di sini untuk tanah merah ya, untuk nantinya ada pelebaran jalan itu sudah langsung turun guys. Luar biasa bukan? Langsung turun. Dan infonya pengerjaan yang ada di Kali Gabus nanti pelebaran jalannya itu diusahakan pekerjaannya itu selesai dalam 1 bulan. Gokil nggak ya? Gokil guys. Pokoknya nanti lah ya, kita lihat aja. Nanti kita lihat aja ya. Nanti kita lihat aja teman-teman. Gitu. Dan untuk kondisi di Kali Gabus ini seperti ini ya. Wah, cakep banget bukan? Iyalah, cakep guys. Luar biasa memang ya. Indah dan bagus. Dan ya, terkait batu-batu yang ada di sini ya kan banyak nih kalian yang komentar, "Bang, batunya Bang gimana Bang?" ya kan. Kayaknya aku sepil nanti aja ya di akhir video. Itu. Di akhir video tuh ada semuanya guys. Nah, ini untuk di bagian sisaan ya. Jadi kalau sisaannya ini dikasih turap batu teman-teman. Kenapa Bang dikasih turap batu? Kok nggak dikasih turap beton juga? Ya karena mungkin ukurannya nggak pas gitu. Dan kalau dikasih turap beton mungkin kurang bagus gitu. Jadi dikasihnya turap batu seperti ini teman-teman ya. Jadi bagus guys, gile, gokil kan? Nah, di sini juga tanah-tanah udah pada turun semua teman-teman. Tanah-tanah merah ya, yang dimana tanah-tanahnya ini tanah-tanah berkualitas guys. Wah, cakep dilihatnya tuh. Luar biasa bukan? Itu. Dan di sini aku mau ke ujungnya teman-teman, mau ngasih lihat ke teman-teman di mana di sana tuh masih ada pengerjaan capping beam ya. Itu sudah mendekati arah ke sekolah gitu. Cuman ya memang masih butuh proses gitu. Tapi gokil sih pekerjaan pemasangan turap beton yang ada di Kali Gabus, pemasangan capping beam ini luar biasa. Proyek di sini tuh super cepet ya. Di sini sekarang aku sudah sampai di mana, di posisi lagi sedang ada pengerjaan capping beam ya. Di sini untuk capping beam sudah berjalan di bagian pertigaan yang biasa orang kalau macet ataupun ada penutupan jalan pasti lewatnya lewat sini teman-teman. Gitu.
Dan kita coba nyebrang ke sebelah sana ya. Nah, ini camping binnya sudah sampai sini nih teman-teman. Udah cakep banget ya pokoknya ya. Ini sudah sampai sini dan di sini juga masih ada akar batang pohon yang kemungkinan besar nanti bakalan dibuang teman-teman. Ini lagi di dalam tahap pemasangan ini dulu ya, lantai. Lantai itu adalah sebuah papan yang dimana itu digunakan untuk pinjakan para pekerja ya. Jadi buat orang-orang yang lalu lalang di saat memasang besi-besi di bagian-bagian camping bin seperti di sini nih teman-teman. Kita zoom dulu ya. Nah, di sana tuh ada pekerja. Jadi supaya lebih mudah untuk berlalu lalang seperti itu teman-teman. Tuh. Nah, ini masih dalam tahap pemasangan besi-besi, dirakit-rakit, terus lagi dalam pemasangan sloop ya. Sloop itu kayak semacam cetakan ya, yang nantinya bakalan jadi kotak gitu untuk camping binnya gitu teman-teman. Seperti itu. Sudah sampai sini ya. Jadi nanti dari sini satu ya. Nih kita hitung, ini kan lagi dalam tahap pemasangan camping bin ya. Satu. Kita hitung dari sini 1, 2, 3. Berarti 3 peta kali lagi guys. Ya, atau 3 baris lagi dari turap beton. Nah, untuk turap betonnya sih sebenarnya sudah semuanya terpasang ya kan. Ini tinggal bagian camping bin gitu guys. Camping bin sama pemasangan turap batu. Nah, di sana juga sebenarnya sudah ada para pekerja untuk menghancurkan turap-turap beton ya guys ya. Tuh. Luar biasa ya, Kali Gabus jadi indah guys, jadi bagus, jadi luar biasa ya. Memang luar biasa gebrakannya dari Bapak Aing, dari gubernur kita ya, gubernur Jawa Barat ya. Udah gitu ada Bapak Bupati, terus ada Bang Sarjan ya, selaku pemilik proyek di Kali Gabus ini teman-teman. Proyek ini gokil lah pokoknya. Jadi lebih indah. Tinggal nanti ke depannya para warga dan para kita ya untuk menjaga tidak buang sampah sembarangan gitu. Ya ngopi-ngopi di camping bin sebenarnya boleh-boleh aja gitu, asalkan tolong sampahnya itu dijaga gitu. Jangan sampai ada sampah-sampah yang kalian buang ke kali gitu. Dan memang berharap banget sih ya nanti semoga aja di setiap camping bin ada tong sampahnya. Tapi nggak ini juga sih ya, nggak bagus ya. Balik lagi sih itu kesadaran manusianya gitu. Oke. Ini luar biasa teman-teman. Bersama Bapak Sarjan selaku dari kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Bekasi ini ya Pak ya? Ya. Nah, terutama di Kali Gabus nih. Pak Sarjan, ini kan banyak pertanyaan dari netizen. Apakah nanti setelah seat rail terpasang dengan sempurna atau sudah selesai, puing-puing bekas bobokan dari seat rail itu akan diangkut atau tidak Pak? Ya, untuk puing-puing yang sisa dari bobokan seatbelt tadi nanti kita akan bersihkan, karena memang itu bagian daripada request teman-teman netizen dan kekhawatiran kita juga mengganggu aliran air ketika musim penghujan. Itu kita akan bersihkan. Oke. Terus ini Pak, terkait dari normalisasi, kan pintu air nih, beberapa warga pernah menyampaikan ke saya, apakah pintu airnya itu nanti atau dibongkar atau ditambah lagi atau memang difungsikan untuk pintu airnya biar bisa buka tutup? Untuk pintu air itu sendiri memang bukan wilayah saya untuk menerangkan, tapi saya pernah mendengar dan mengetahui pintu air itu sepertinya akan direnovasi. Akan direnovasi? Akan diperbaiki. Berarti agar menjadi normal. Oh iya Pak, ini kan baru sisi sebelah jalan raya yang di Setpel ya Pak.
Apakah ada kemungkinan untuk sisi sebelahnya? Kalau saya sendiri berharap sisi sebelahnya harus dilakukan seatbelt juga. Kenapa? Karena tetap ketika bibir sungai itu di seatbelt akan menjadi pembatas ketika banjir. Kalau hari ini kita lihat sendiri antara sungai di sisi sebelah kanan yang kita seatbelt dan sebelah kiri yang belum di seatbelt itu kelihatan elevasi antara ketinggian seatbelt itu sendiri. Artinya ketika banjir, kalau itu di seatbelt itu akan menjadi penahan air untuk tidak meluap ke warga. Nah Pak, ini kan alhamdulillah sudah batas hampir selesai ya Pak ya untuk pemasangan seatbelt. Progres selanjutnya apa nih Pak setelah selesai Pak? Alhamdulillah pemasangan seatbelt kita sudah selesai di 100%. Tinggal sisa pembobokan dan pengecoran capping beam. Selanjutnya kita akan melakukan dari titik nol Perumahan Suropati untuk perataan, perapihan untuk pelebaran jalan. Kita target 1 bulan harus selesai. 1 bulan harus selesai. Harus selesai. Mantap. Agar warga bisa menikmati jalan lebih mulus lagi, lebih terhindar dari macet lagi. Pelebaran jalannya berapa meter Pak? Pelebaran jalan dari jalan existing kita di 3 meter. 3 meter. Dari 3 kiri? meter. Atau sebelah Sisi seatbelt Oh. itu 3 meter. Nanti di pinggir-pinggirnya rencana dibikin seperti pedestrian Wih, mantap. dari Pemda Kabupaten Bekasi. Dan satu hal yang teman-teman netizen semuanya ketahui, ini yang kerja kontraktor Bekasi asli. Kontraktor Bekasi asli. Kontraktor Bekasi asli, PT Jaki Karya Membangun, domisilinya di Bekasi, tepatnya di Kampung Gabus. Wih, malah putra daerah. Putra ya, Pak? daerah. Masya Allah. Jadi kita punya moto membangun Bekasi dengan hati. Dan kebanyakan pekerjanya juga para putra daerah ya Pak? Ada putra daerah, ada dari luar juga. Ada. Kita berbaur untuk membangun Bekasi yang maju, membangun Bekasi yang bangkit, maju, sejahtera. Satu kata buat Bapak Dedi Pak. Pak Dedi, Bapak Aing, terima kasih gebrakannya yang telah menertibkan Bangli di Kabupaten Bekasi, yang pertama di Kampung Gabus. Memang kalau bukan Pak Dedi kayaknya nggak selesai, karena di Gabus ini tempatnya jawara, tapi alhamdulillah nurut sama Pak Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat dan Bapak Ade Kuswara Kunang sebagai Bupati Kabupaten Bekasi. Jabar juara, Mantap. Bekasi istimewa. Istimewa. Pak, satu lagi Pak. Nanti ada penambahan lampu jalan nggak sih di sisi seatbelt itu? Ya pasti kita diusulkan oleh pemerintah daerah, karena kan ini menjadi akses jalan utama, jalan kecamatan dan jalan kabupaten sebenarnya. Kabarnya jalan nasional juga Pak? Enggak, kalau ini Belum kita ya? masuk ke dalam akses jalan kabupaten. Pastinya karena ini akses tol, saya yakin PJU akan dipasang. Mantap. Ada nggak pesan-pesan untuk warga Pak? Ya, pesan untuk warga, yang pertama jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, jaga lingkungan. Yang ketiga, syukuri pembangunan yang ada di wilayah. Siap. Terima kasih Bapak Sarjan, sehat selalu. Terima kasih. Lancar rezekinya. Amin. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan sebelum itu aku meminta bantuan nih sama teman-teman, bantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa teman-teman dinyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan update-update terkait pembongkaran bangunan liar, program-program Kang Dedi. Ikutin terus, di like, di komen. Dan kali-kali mana lagi yang bakalan kita kunjungi, kalian bisa komen di bawah ya kan. Dan akhir kata mengucapkan, teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. Teruslah menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cihu.